Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Diatwi Andari di channel Miracle Kailin. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas pelajaran kearsipan dengan materi penyusutan arsip. Sebelumnya perlu Anda ketahui, penyusutan arsip ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Selama organisasi beroperasi, selama itu pula volume arsip akan terus bertambah. Hal ini akan mengakibatkan persoalan pada ruang penyimpanan, peralatan, tenaga kearsipan, pemeliharaan dan perawatan, serta penemuan kembali arsip. Oleh karena itu, perlu adanya penyusutan arsip untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Tujuan penyusutan arsip itu sendiri tidak lain adalah untuk mengurangi jumlah arsip dengan cara dimusnahkan, dipindahkan, atau diserahkan. Penyusutan arsip ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus sesuai dengan prosedur dan teknik penyusutan. Agar Anda mengetahui prosedur dan teknik penyusutan arsip serta dapat melakukan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur dan teknik yang tepat, maka pembelajaran atau materi kali ini adalah tentang penyusutan arsip. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, pertama, menjelaskan pengertian penyusutan arsip, kedua, menjelaskan tujuan penyusutan arsip, ketiga, menjelaskan teknik penyusutan arsip, dan keempat, melaksanakan penyusutan arsip. Bisa Anda lihat di layar untuk peta materi kali ini, yaitu penyusutan arsip. Ada materi pokok yaitu mengenal penyusutan arsip dan melakukan penyusutan arsip. Untuk mengenal penyusutan arsip ini ada sub-sub materi. Pertama, pengertian penyusutan arsip itu sendiri, tujuan penyusutan arsip, dan ketiga, tahap-tahap penyusutan arsip. Sedangkan melakukan penyusutan arsip ada sub-sub materinya. Pertama, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan yang terakhir penyerahan arsip. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenal penyusutan arsip. Nah, dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia atau ANRI nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip, bisa Anda ketahui penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Kemudian, berdasarkan pengertian penyusutan arsip tersebut dapat diuraikan bahwa kegiatan penyusutan itu meliputi pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan dalam lingkungan organisasi. Kedua, memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Baik, itu tadi kegiatan penyusutan arsip sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 37 tahun 2016. Untuk tujuan penyusutan arsip itu sendiri sudah saya jelaskan tadi ya, seperti penjelasan saya di awal bahwa organisasi ini perlu melakukan penyusutan arsip guna mengurangi arsip yang disimpan baik dengan cara dipindahkan, dimusnahkan maupun diserahkan. Secara lebih luas, tujuan penyusutan arsip ini bisa dijabarkan pertama, efisien dan efektivitas pengelolaan arsip. Efisien dan efektivitas pengelolaan arsip. Penyusutan arsip maupun pendukungan penyusutan arsip ini sangat efisien dan efektivitas dalam pengelolaan arsip. Dengan penyusutan akan diperoleh efisiensi dalam hal ruang penyimpanan, peralatan, tenaga pengelolaan, biaya pemeliharaan, dan perawatan.
Di samping itu, penumpukan arsip tidak akan terjadi karena adanya kegiatan pemindahan arsip inaktif ke record center atau pusat arsip ya. Ini memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna serta menyerahkan arsip kepada lembaga kearsipan dalam kegiatan penyusutan tersebut. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan arsip. Adanya penyusutan secara tidak langsung ini menjamin ketersediaan arsip yang benar-benar penting. Kegiatan pemindahan, pemusnahan, serta penyerahan arsip ini akan memisahkan antara arsip yang penting untuk disimpan dan yang tidak penting lagi disimpan ya. Jadi untuk tujuan kedua ini, dengan adanya penyusutan kita akan mudah menemukan arsip yang penting karena di sini adanya sortir antara arsip yang tidak penting dan arsip yang penting. Kemudian tujuan yang ketiga, menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Ini berbagai arsip yang berkaitan dengan keberadaan organisasi seperti arsip tentang pendirian organisasi, struktur organisasi, prosedur kerja dan sebagainya. Dengan adanya penyusutan maka akan dapat menjamin keselamatannya. Penyusutan yang konsisten ini mampu menjamin keselamatan arsip yang memuat informasi tentang kegiatan, keputusan, dan kebijakan dan proses kegiatan pada suatu organisasi. Itu untuk tujuan ketiga ya. Kemudian tujuan keempat, mendayagunakan arsip. Ini penyusutan dilakukan untuk menghindari penumpukan yang terlalu banyak sehingga menyulitkan penemuan kembali arsip-arsip yang diperlukan. Dengan adanya penyusutan berarti penemuan kembali arsip dengan mudah, yang berarti pendayagunaan arsip untuk kepentingan organisasi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kelima, pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Sebelum dilakukan penyusutan, terlebih dahulu pasti dilakukan penilaian arsip ya. Penentuan nilai akhir arsip ini didasarkan pada penilaian yang dilakukan. Hal ini berarti arsip bernilai guna tinggi dapat terdeteksi dengan penilaian arsip tersebut. Kemudian pengawasan terhadap arsip bernilai tinggi dapat dilakukan melalui penyusutan arsip. Kemudian tujuan yang tujuannya ada 5 itu tadi ya. Mulai dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, menjamin ketersediaan arsip, menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi, mendayagunakan arsip, dan pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Setelah kita mengetahui tujuan, kita akan tahu bagaimana prosedur dan teknik penyimpanan arsip. Prosedur dan teknik penyimpanan arsip secara umum ini dibedakan menjadi dua, yakni penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip, dan yang kedua penyusutan arsip sebelum. Untuk pendataan arsip ini sendiri, ini adalah kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tentang arsip-arsip pada unit organisasi. Pendataan dilakukan terhadap struktur dan fungsi organisasi serta pendataan arsip. Kemudian pendataan arsip tersebut ini ada dua, ada pendataan struktur dan fungsi organisasi. Perlu dilakukan karena arsip-arsip yang ada pada suatu unit kerja mencerminkan pelaksanaan fungsi-fungsi pada suatu organisasi. Kemudian yang kedua, pendataan arsip dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi arsip, kondisi tempat penyimpanan, media rekam arsip, volume arsip, kurun waktu penciptaan arsip, serta penataan, sarana penemuan kembali arsip, asal arsip, serta lokasi atau tempat dilakukan pendataan arsip. Kemudian yang kedua, tahap-tahap yang kedua itu adalah pengelompokan arsip. Pengelompokan arsip ini kegiatan mengelompokkan arsip dalam unit-unit informasi termasuk dalam lingkungan kegiatan penataan arsip. Pertama, adanya pemberkasan arsip. Nah, dalam kegiatan ini petugasnya menata arsip inaktif dalam setiap kelompok atau berkas arsip yang akan ditentukan jangka simpan dan nasib akhirnya. Kemudian pengelompokan arsip dalam unit-unit informasi sesuai seri arsip adalah tahapan dalam penataan arsip. Jadi
Langkah pertama adalah pemberkasan arsip untuk bagian pengelompokan arsip ya. Kemudian setelah pemberkasan akan diadakan pendeskripsian arsip. Untuk pendeskripsian arsip ini adalah kegiatan menguraikan informasi setiap seri arsip atau berkas atau naskah yang disatukan dalam susunan kesamaan urusan atau dosir, kesamaan masalah atau rubrik, dan kesamaan jenis seri. Deskripsi informasi arsip ini minimal ya, memuat isi informasi, kurun waktu, bentuk redaksi, tingkat perkembangan kondisi arsip, dan jumlah arsip. Itu tadi pendeskripsian arsip. Kemudian yang ketiga, adanya penomoran definitif dan penataan fisik arsip. Dalam kegiatan ini, kegiatan awal yang dilakukan adalah membuat skema arsip untuk menentukan hierarki informasinya, baik tingkat naskah per item, berkas per file, ataupun seri arsip butir fungsinya ya. Kemudian dilakukan pengelompokan kartu deskripsi berdasarkan skema yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, pengelompokan kartu deskripsi yang diberi nomor definitif, dan fisik arsip yang telah digabung harus pula diberi nomor definitif pada sampul atau pembungkus arsip sesuai dengan nomor urut seri arsip pada kartu deskripsinya. Kemudian yang keempat, adanya penyusutan daftar pertelaan arsip atau DPA, daftar pertelaan arsip. Daftar yang berisi uraian susunan berkas sesuai dengan seri arsip yang disusun berdasarkan hasil deskripsi arsip atau kartu pencatatan berkas yang dilakukan pada saat pendataan. Baik, itu tadi tahap pengelompokan arsip yang mana dibagi menjadi 4. Pertama, pemberkasan arsip, kedua, pendeskripsian arsip, ketiga, penomoran definitif dan penataan fisik arsip, dan yang keempat, penyusunan daftar pertelaah arsip. Baik, kemudian tahap yang ketiga adalah penilaian arsip. Penilaian ini merupakan kegiatan menganalisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Hasil dari penilaian arsip ini dijadikan sebagai pedoman penyusutan arsip. Penilaian penting ini dilakukan terutama bagi organisasi yang belum memiliki jadwal retensi arsip, karena hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar penyusunan jadwal retensi arsip. Dengan tujuan penilaian adalah menentukan lama penyimpanan, kemudian menentukan nilai guna arsip untuk mengetahui apakah arsip yang bersangkutan dimusnahkan, disimpan permanen, atau diserahkan ke lembaga kearsipan. Baik, itu tadi ada tahap-tahap penyusutan arsip, di mana ada 3 tahap. Pertama adalah pendataan arsip, kedua pengelompokan arsip, dan ketiga ada penilaian arsip. Baik, dari sampai sini saya harap bisa memahami ya. Kemudian materi berikutnya adalah melakukan penyusutan arsip. Pertama, pemindahan arsip inaktif. Kegiatan memindahkan arsip-arsip inaktif dari unit-unit kerja pengolah atau central file ke pusat arsip atau record center. Prosedur pemindahan ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan. Pertama, menyeleksi arsip inaktif. Ini ya, adanya penyeleksian arsip inaktif, menyeleksi arsip inaktif. Tahapan penyeleksian arsip inaktif ini dilakukan untuk menyeleksi arsip dengan cara melihat jadwal retensi arsip pada kolom retensi aktif. Apabila arsip telah habis masa retensinya sebagai arsip aktif, arsip tersebut telah memasuki masa inaktif, artinya arsip tersebut telah jarang digunakan. Kemudian yang kedua ada penataan arsip. Penataan arsip ini merupakan kegiatan menata dan mengelola arsip sesuai dengan ketentuan teknis.
Kegiatan penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif ini merupakan tanggung jawab Kepala Unit Pengelola atau unit kerja. Dalam kegiatan ini atau penataan arsip inaktif ini didasarkan pada asal-usul dan asas aturan asli. Pertama ada asas asal-usul. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lainnya, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Kemudian yang kedua ada asas aturan asli. Untuk asas aturan asli ini adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturannya atau sesuai dengan aslinya, original ya, atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penciptaan arsip. Dua hal itu tadi bersumber dari Perka Anri nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Baik, kemudian penataan arsip ini dilakukan di unit kerja dengan langkah penataan arsip ini dilakukan di unit kerja dengan langkah pengaturan fisik arsip. Pengaturan fisik arsip ini baik, selanjutnya untuk penataan arsip ini dilakukan di unit kerja dengan langkah pengaturan fisik arsip, pengelolaan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif. Untuk daftar arsip inaktif ini yang dimasukkan adalah dimasukkan ke dalam box. Maka penataannya pertama, berkas yang berisi arsip inaktif diuraikan berdasarkan nomor urut daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Kemudian masukkan berkas tersebut dalam box arsip, kemudian beri label box arsip dengan keterangan meliputi nomor box, nama unit pengelihat, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan arsip. Baik, itu ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adanya pembuatan daftar arsip inaktif. Untuk pembuatan daftar arsip inaktif ini dilakukan dengan penyusunan daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja selaku yang memindahkan arsip, dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip selaku penerima atau pejabat yang memberi wewenang pejabat yang diberi wewenang. Contoh dari daftar arsip inaktif yang dipindahkan seperti ini sesuai dengan peraturan tadi, peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip, tertera di lampirannya seperti ini, daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Di sini ada organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia, unit kerja bagian hukum. Di sini ada 8 tabel. Pertama ada nomor, ada kode klasifikasi arsip, jenis atau seri arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, nomor box, keterangan. Dan untuk validasinya ada tanda tangan dari yang memindahkan, ini unit kerja, nama jabatan, tanda tangan, nama terang, NIP. Kemudian yang menerima, nama jabatan, tanda tangan, nama terang, NIP. Kita bahas satu-satu ya. Untuk nomor ini yang nanti diisi nomor urut jenis arsip ya, nomor urut jenis arsip. Jadi nomor urut biasa ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kode klasifikasi arsip. Ini berisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah lainnya. Kemudian jenis seri arsip ini adalah berisi jenis atau seri arsip itu sendiri. Kemudian tahun ini berisi tahun terciptanya arsip. Kemudian jumlah ini berisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip, eksemplar, folder, atau box. Kemudian tingkat perkembangan ini berisi tingkat perkembangan arsip mulai dari asli, kopi, atau tembusan. Kemudian nomor box ini berisi nomor yang memuat lokasi pada box berapa jenis arsip disimpan. Keterangan ini berisi
kekhususan arsip, kertas rapuh atau berkas tidak lengkap atau lampiran tidak ada, berarti sebagai catatan arsip saja. Baik, itu tadi penjelasan tentang daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Kemudian selain daftar arsip inaktif yang dipindahkan, pendokumentasian proses pemindahan juga menggunakan berita acara pemindahan. Pembuatan berita acara pemindahan arsip ini dilakukan pada pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjut ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh ANRI. Atas pemindahan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Baik, ini contoh dari berita acara pemindahan arsip. Jadi di sini ada judulnya berita acara pemindahan arsip dengan nomor sekian-sekian ya nanti. Pada hari ini titik-titik tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan jadwal retensi arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemindahan arsip titik-titik sebanyak titik-titik tercantum dalam daftar arsip yang dipindahkan sebagaimana terlampir. Berita acara ini dibuat rangkap 2 dan para pihak menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, terus kemudian ditandatangani dan setempel. Itu ya sedikit penjelasan tentang berita arsip, berita acara pemindahan arsip. Kemudian ada pelaksanaan pemindahan. Setelah arsip ditata dan box diberi nomor sesuai daftar arsip inaktif yang dipindahkan, serta telah dibuatkan berita acara pemindahan arsip inaktif dapat dilakukan. Kemudian setelah pemindahan, pembuatan jadwal dan berita acara, kemudian kita akan melakukan namanya pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip ini adalah kegiatan menghancurkan fisik arsip dengan teknik tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Kemudian kegiatan ini harus dilakukan dengan kecermatan karena memiliki frekuensi hukum, sebab arsip yang dimusnahkan tidak dapat diadakan lagi. Pemusnahan arsip harus sesuai dengan prosedur. Untuk prosedurnya, pertama yang perlu kita lakukan yaitu adanya pembentukan panitia. Pembentukan panitia ini bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Pembentukan panitia penilaian arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Setelah ada pembentukan panitia, dilanjutkan penyeleksian arsip. Panitia penilaian arsip melakukan seleksi dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan kolom keterangan dinyatakan musnah pada jadwal retensi arsip. Apabila telah habis masa inaktifnya dan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut digolongkan sebagai arsip usul musnah. Kemudian setelah adanya penyeleksian, adanya pembuatan daftar arsip untuk usul musnah. Ini contohnya seperti ini daftarnya, ada nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, keterangan. Untuk nomor itu diisi nomor urut, jenis atau seri arsip diisi jenis atau seri arsip itu sendiri, tahun ini diisi jumlah, tahun pembuatan arsip, jumlahnya diisi jumlah arsipnya. Kemudian tingkat perkembangannya ini diisi tingkat keaslian arsip, asli, kopi atau salinan. Untuk keterangan adalah catatan khusus yang ada di arsip, misalnya rusak, tidak lengkap, berbahasa asing atau daerah. Baik, setelah kita membuat pembuatan daftar arsip usul musnah, kemudian kita akan melakukan penilaian arsip. Untuk penilaian arsip usul musnah dilakukan panitia penilaian dengan memverifikasi fisik arsip secara langsung. Jadi tidak langsung dimusnahkan ya, panitia melakukan verifikasi dengan mengecek langsung fisik arsipnya. Kemudian hasil penilaian akan dituangkan dalam surat pertimbangan panitia penilaian arsip. Kemudian kelima, adanya permohonan persetujuan atau pertimbangan. Untuk pertimbangan yang dibuat harus disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan pemusnahan. Kemudian pelaksanaan pemusnahan harus disetujui oleh pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu
penetapan arsip yang dimusnahkan. Jadi di sini pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari kepala ANRI atau gubernur atau bupati atau wali kota atau rektor sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Ini hanya khusus instansi pemerintah ya. Kemudian setelah adanya penetapan arsip yang dimusnahkan, akan adanya pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan arsip ini dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat rangkap 2. Untuk contoh berita acaranya sebagai berikut. Berita acara pemusnahan arsip nomor sekian pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan jadwal retensi arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip apa nanti disebutkan sebanyak berapa, tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan, terlampir berapa lembar, pemusnahan arsip secara total dengan cara nanti kita jelaskan beberapa cara teknik pemusnahan arsip. Sanksi-sanksi ada di sini ada 3, ada kepala unit pengelola, unit hukum, unit pengawasan internal. Kemudian di sini adalah tanda tangannya. Baik, itu tadi berita acara. Kemudian kita perlu tahu karena di berita acara disebutkan bagaimana pemusnahan arsip secara total dengan cara. Di sini saya akan menjelaskan pemusnahan arsip itu sendiri ada beberapa teknik. Pertama ada pencacahan. Seperti Anda lihat di gambar, ini pencacahan ya. Ini metode yang digunakan untuk memusnahkan dokumen dalam bentuk kertas dengan menggunakan alat pencacah yang dinamakan Sriden. Seperti ini alatnya ya, Sriden. Alat ini mampu memotong kertas dalam potongan yang bervariasi antara 0,8 cm hingga 2,5 cm. Adapun alat pencacahan kertas yang cocok untuk untuk pimpinan yang membutuhkan kerahasiaan tinggi adalah pencacah kertas berjenis gergaji yang mampu membuat potongan menyilang layaknya gergaji sehingga dokumen benar-benar akan sulit untuk direkonstruksi. Alat pencacah lain adalah disintegrator yang menggunakan pemotong berputar yang menghasilkan potongan berupa partikel kecil yang sangat sesuai dengan dokumen yang membutuhkan tingkat pengamanan tinggi. Jadi ini biasanya untuk dokumen-dokumen yang penting ya, sangat penting sehingga tidak bisa didaur ulang lagi. Itu tadi langkah pertama ya dengan teknik pencacahan. Kemudian ada metode kedua, di sini ada metode penggunaan bahan kimia. Untuk penggunaan bahan kimia, metode pemusnahan dengan bahan kimia ini dapat melunakkan kertas dan melenyapkan tulisan. Metode ini lebih efisien jika dibandingkan dengan pencacahan, namun metode ini tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, pulping ya. Metode ini pembuburan merupakan maksud saya ini adalah metode pembuburan kertas ya. Ini metode yang paling ekonomis, aman, bersih, nyaman dan tak terulangkan. Dokumen yang dimusnahkan ditampung dalam bak yang berisi air seperti gambar ini ya, kemudian dicacah dan dialirkan melalui saringan. Hasil pembuburan berupa residu kemudian dipompa ke hidraeksator yang memeras air hingga hasilnya adalah lapisan bubur. Lapisan ini kemudian disiram air lagi dan dibuang ya. Dalam prosedur melakukan pemusnahan mulai dari keputusan pembentukan panitia, pemusnahan hingga pelaksanaan pemusnahan akan terciptanya berbagai arsip. Arsip yang tercipta dalam kegiatan pemusnahan tersebut disimpan oleh pencipta arsip. Jadi arsip yang tercipta itu mulai dari jadwal pemusnahan, berita acara seperti itu ya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang pemusnahan arsip. Kita lanjut ke penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis ini merupakan penyerahan arsip yang bernilai guna permanen yang telah lewat masa simpannya dan dinyatakan tidak dioperasikan di unit penciptanya.
Pelaksanaan penyerahan arsip statis harus mengikuti prosedur penyerahan arsip statis sebagai berikut. Pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Jadi ini tidak dimusnahkan ya, tetapi diserahkan ke unit lain. Dalam kegiatan ini, menyeleksi arsip dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan kolom keterangan yang dinyatakan permanen pada jadwal retensi arsip. Bisa Anda lihat ini daftar arsip statis yang diserahkan. Ada nama pencipta, alamat. Kemudian ada 6 kolom nomor yang berisi nomor urut. Kemudian kode klasifikasi yang berisi nanti kode klasifikasi arsip. Kemudian urean informasi arsip, ini diisi urean informasi yang terkandung dalam arsip itu sendiri. Kurun waktu ini diisi kurun waktu terciptanya arsip, jumlah arsip ini diisi jumlah arsip itu sendiri, berapa lembar, berapa berkas. Kemudian terakhir ada keterangan, ini adalah catatan khusus yang diperuntukkan untuk arsip itu sendiri. Kemudian setelah diisi, kita tulis tempat, tanggal, tahun, kemudian ditandatangani oleh yang mengajukan dan yang menyetujui. Kemudian setelah adanya penyelesaian dan pembuatan daftar arsip usul, akan dilanjut penilaian arsip. Ini dilakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip yang termuat dalam daftar arsip usul serah. Kemudian hasil penilaian kemudian dibuat pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip. Yang mana nanti dilanjut setelah penilaian ada kegiatan pemberitahuan penyerahan arsip statis. Pencipta arsip memberitahu penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangan. Setelah pemberitahuan ada verifikasi dan persetujuan. Ini dilakukan kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya melakukan verifikasi daftar arsip usul serah, kemudian memberi rekomendasi apakah menerima atau menolak. Setelah itu ada kegiatan penetapan arsip yang diserahkan. Persetujuan kepala lembaga kearsipan dijadikan landasan bagi pimpinan pencipta arsip menetapkan arsip yang akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Kemudian adanya pelaksanaan serah terima. Dalam pelaksanaan serah terima, selain fisik arsip yang diserahkan juga dilengkapi dengan daftar arsip usul serah dan berita acara serah terima arsip. Berikut contoh dari bentuk berita acara serah terima arsip statis. Ada nama instansi yang menyerahkan arsip, ada logo instansinya, alamat, telepon, fax, email. Kemudian judulnya berita acara serah terima arsip, yang mana di sini tertulis dari nama instansi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, nomornya. Kemudian pada hari ini nanti diisi hari apa, penyerahannya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bertempat di mana, nama siapa berarti yang mengusulkan. Selanjutnya disebut pihak pertama bertindak untuk dan atas nama instansi yang menyerahkan. Kemudian di sini yang kedua adalah yang menerima. Ini adalah disebut pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia telah melaksanakan serah terima arsip, disebutkan nama arsipnya, yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup dan para pihak menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditetapkan di mana, tanggal berapa. Kemudian validasinya adalah tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jabatan, nama tanpa gelar, dan NIP. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang pemusnahan arsip. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.